Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas Bahasa Indonesia 19, ingin mempresentasikan tentang pentingnya Bahasa Indonesia sebagai komunikasi di masa pandemi. Adapun tujuan kami melakukan paparan ini yaitu agar kami dapat berdiskusi tentang dan untuk mengetahui bagaimana eksistensi serta kedudukan bahasa Indonesia serta pentingnya komunikasi di masa pandemi. Selanjutnya, anggota dari kelompok kami terdiri dari Harisa, NRP 1014, kemudian Muhammad Imam Tantowi, NRP 1022, kemudian Irfan Firmansyah, NRP 1038, saya Hulfa Indriani, NRP 1094, dan Muhammad Ufaldi, NRP 1142, dan kami semuanya dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan. Maka nama saya Muhammad Imam Tantowi dan NRP 1022 akan menjelaskan mengenai latar belakang. Pada bulan Januari 2020, banyak pihak telah memberikan pernyataan dan peringatan mengenai kemungkinan masuknya virus COVID-19 ke Indonesia. Namun hal itu ditanggapi dengan remeh oleh Menteri Kesehatan Indonesia, Terawan Agus Putranto. Hal itu ditunjukkan dari pernyataan Menteri Terawan yang saat itu heran pada wartawan yang dinilai terus mempertanyakan keberadaan COVID-19 di Indonesia yang tak kunjung terdeteksi. Penyakit akibat COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019. Lalu, pandemi COVID-19 ini menyebar ke seluruh dunia. Sikap genial dari pejabat pemerintah membuat penanganan COVID-19 di Indonesia menjadi terlambat dan semakin memperpanjang persoalan. Seharusnya Kementerian Kesehatan menjadi pihak utama dalam mengomunikasikan kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini. Namun, mereka justru melakukan blunder yang menunjukkan buruk dan gagalnya tata kelola komunikasi kesehatan dari Kementerian Kesehatan dalam menyampaikan promosi kesehatan kepada publik dalam menghadapi COVID-19. Namun, dalam mengomunikasikan mengenai pandemi COVID-19 ini ke masyarakat, seringkali menggunakan kosakata asing. Hal itu tentu saja membuat sebagian masyarakat sulit memahami maksud dari kosakata tersebut. Selanjutnya, menjelaskan tentang tindakan bertaka. Adapun definisi dari bahasa, menurut Frida Laksana tahun 2001, bahasa merupakan sarana penyampaian informasi bagi manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian, Sumarsono tahun 2017 juga berpendapat bahwa bahasa juga digunakan sebagai alat komunikasi manusia untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Dan secara harfiah, bahasa merupakan sarana penting yang dibutuhkan manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat lainnya. Selanjutnya, definisi dari komunikasi secara terminologis, komunikasi berasal dari istilah komunis yang berarti sama atau dimaknai dengan sumber aman atau membuat sama. Secara luas, definisi komunikasi berarti sebagai komunikasi sebagai penyampaian suatu informasi kepada orang lain untuk membuat kesamaan makna, pesan, cara berpikir maupun persepsi. Nur Zaman dan Umam tahun 2012 berpendapat bahwa komunikasi dapat diartikan sebagai proses interaksi atau pertukaran informasi kepada orang lain melalui perilaku maupun percakapan verbal dan non-verbal dengan tujuan informatif, persuasif, membimbing maupun bernegosiasi. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia. Yang paling utama, bahasa Indonesia sebagai bahasa yang nasional. Pada Sumpah Pemuda tahun 1928 silam, bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa nasional. Kemudian sesuai dengan Bunyi UUD 1945, bab 15 pasal 36, bahasa Indonesia juga dinyatakan sebagai bahasa negara. Yang kedua, pada kondisi pandemi seperti saat ini, bahasa Indonesia juga berperan sangat penting sebagai alat komunikasi karena dalam perannya bahasa Indonesia harus mengomunikasikan istilah kesehatan-kesehatan serta menginformasikan perkembangan pandemi COVID-19. Selanjutnya, kedudukan komunikasi. Yang pertama, sebagai media informasi. Komunikasi dalam prosesnya memerlukan pemahaman masing-masing individu, informasi yang jelas, dan fakta yang mendukung serta diksi yang tepat. Pentingnya komunikasi dalam kondisi pandemi ini diantaranya sebagai interaksi sosial. Kegiatan komunikasi yang terbentuk dalam kehidupan manusia merupakan hasil hubungan sosial yang diawali dengan dialog atau interaksi, serta menggunakan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian dari metode. Perkenalkan, nama saya Harisa Nurhamidah Setiabadi, NRP 501-201-014. Metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
Menurut Sugiono 2012, metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan dan analisis data yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Saryono 2010, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Maka dari metode kualitatif ini yang pertama, mengumpulkan data dari berbagai jurnal yang ada di internet, selanjutnya melakukan analisis data, dan yang terakhir, hasil data untuk tujuan dari penelitian. Jurnal yang diambil adalah jurnal yang memiliki topik bahasa dan komunikasi di masa pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Irfan Firmansyah, NRP 5015-2010-38. Saya akan menjelaskan hasil dari penelitian ini. Yang pertama adalah eksistensi bahasa Indonesia pada masa pandemi. Pada masa pandemi, penggunaan kosakata asing begitu marak terjadi. Banyak istilah asing yang digunakan para pejabat pemerintah dalam penanganan COVID-19. Padahal beberapa istilah asing tersebut sebenarnya sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Yang kedua adalah dinamika dan urgensi komunikasi pada masa pandemi. Munculnya COVID-19 telah merubah segala sesuatu dalam kehidupan manusia, mulai dari pendidikan, sosial, ekonomi, hingga dunia kerja. Hal ini yang tak terelakkan apabila interaksi antara manusia dengan dunia sosial menjadi terbatas secara fisik, namun tidak dengan dunia digitalisasi. Yang ketiga adalah perkembangan kosakata bahasa Indonesia pada masa pandemi. Kosakata bahasa Indonesia semakin bertambah sejalan dengan perkembangan masyarakat penggunanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkembangan kosakata sangatlah dinamis sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pengguna bahasanya. Selanjutnya adalah pembahasan. Dan istilah asing pada masa pandemi sekarang ini juga menunjukkan bahwa eksistensi bahasa Indonesia seperti diabaikan. Banyak istilah asing yang digunakan para pejabat pemerintah dalam penanganan COVID-19. Padahal beberapa istilah asing tersebut sebenarnya sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing seperti bahasa Inggris sering digunakan dalam penyampaian penanganan COVID-19. Padahal penggunaan bahasa asing ini tidak semua bisa dipahami oleh semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang berpendidikan rendah. Maka dari itu diperlukan penerapan komunikasi oleh seseorang harus senantiasa dilatih dan dipraktikkan, karena dalam prosesnya seseorang dapat menjumpai hambatan dan permasalahan yang perlu diselesaikan. Hambatan komunikasi yang terjadi berbanding terbalik dengan timbulnya motivasi seseorang. Apabila komunikasi terhambat, maka motivasi tidak akan terbentuk. Sehingga untuk memperlancar komunikasi akan muncul kosakata dan istilah bahasa Indonesia baru pada saat pandemi ini. Beberapa merupakan hasil penyesuaian dari bahasa Inggris dan beberapa merupakan hasil yang dibuat pemerintah untuk mensosialisasikan penanggulangan pandemi COVID-19 pada masyarakat. Saya Muhammad Ivaldi yang berdasarkan NRP 1142. Kesimpulan, pemerintah merupakan pihak yang mengambil dan mengeluarkan kebijakan penanganan pandemi COVID-19. Umumnya istilah yang digunakan pemerintah merupakan istilah asing. Penggunaan istilah asing pada masa pandemi ini menunjukkan bahwa eksistensi bahasa Indonesia seperti mulai diabaikan. Padahal beberapa istilah tersebut sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Penggunaan kosakata bahasa asing dalam penyampaian informasi penanganan pandemi belum tentu bisa diterapkan di semua lapisan masyarakat. Sulit bagi pemerintah untuk mengatasinya jika imbauan pemerintah saja masih sulit untuk dipahami masyarakat. Interaksi antar manusia dengan dunia sosialnya pun menjadi terbatas secara fisik, tetapi tidak dengan dunia digital. Komunikasi di masa pandemi diharapkan mampu memberikan solusi dan motivasi dalam menghadapi situasi dan tantangan bersama-sama. Salah satu bidang yang terdampak COVID-19 adalah dunia pekerjaan, di mana para karyawan harus bekerja dari rumah, begitu juga di bidang pendidikan. Hambatan yang timbul di masa komunikasi serba digital ini bisa saja karena kurangnya sarana dan prasarana dalam bidang komunikasi. Oleh karena itu, untuk menunjang kegiatan komunikasi yang terpaksa harus dilakukan secara online, baik pemerintah maupun pihak yang terkait harus memberikan fasilitas terbaik untuk memperlancar jalannya komunikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.